Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, yang kita diskusikan mendapatkan manfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, untuk kuliah geografi penduduk minggu ini kita akan coba untuk mereview materi-materi sebelum UTS untuk lebih mematangkan konsep-konsep materi-materi tersebut, dan apabila nanti ada yang masih dibingungkan atau masih kesulitan untuk memahami materi-materi itu, silakan bisa melakukan pertanyaan melalui inbox di psikologi atau langsung via WA atau via email kepada saya. Sebelum mereview perkuliahan, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali untuk perkuliahan geografi penduduk, yang dimana mau tidak mau dengan kondisi wabah COVID-19 ini, kita akan melaksanakan perkuliahan hingga akhir semester melalui psikologi atau kuliah online. Namun apabila nanti ada suatu keajaiban di mana wabah ini dapat selesai lebih cepat, maka kita akan bertemu lagi di perguruan. Tapi setidaknya untuk dari edaran rektor, kita akan lakukan kuliah hingga UAS melalui online, melalui psikologi atau melalui aplikasi yang lain. Oke. Nah, di sini saya akan mengingatkan karena mungkin di antara kalian masih ada yang belum memahami bagaimana konsep perkuliahan di psikologi. Perkuliahan di psikologi itu dilaksanakan di jam yang sama dengan waktu perkuliahan. Mata kuliah, kalau di sini mata geografi penduduk atau mata kuliah, kalau dengan saya berarti mata kuliah geografi penduduk, geografi ekonomi, dan dengan teori pembangunan, di waktu yang sama dengan perkuliahan yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi silakan cek lagi start masing-masing untuk melihat jadwal perkuliahan dari kelas yang kalian ambil. Oke, jadi jangan sampai terlewat. Dan untuk perkuliahan saya, waktu perkuliahan dan durasinya sama dengan perkuliahan yang ada di kelas. Oke, jadi jam 1, dari jam ke-1 sampai jam ke-2 ya hanya di jam ke-1 sampai jam ke-2 saja perkuliahan itu ada. Mungkin nanti saya beri tambahkan 10 sampai 20 menit untuk tambahan durasi. Tapi setelah itu folder perkuliahan dari kuliah-kuliah saya akan hilang. Jadi kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Nah, di dalam folder perkuliahan itu ada beberapa item. Di situ bisa ada tugas, ada pretest atau posttest, dan juga materi, serta adanya forum diskusi di dalam setiap perkuliahan di psikologi, yang dimana itu nanti menjadi parameter untuk kehadiran, penilaian kehadiran, dan juga keaktifan di perkuliahan saya. Yang pertama untuk tugas, semua tugas dikumpulkan via submission di psikologi. Jadi nanti akan ada deadline-nya, silahkan dibaca deadline-nya jam berapa, hari apa. Jangan sampai telat, karena jika telat maka terjadi pengurangan nilai seperti yang kita sudah diskusikan di awal perkuliahan. Dan yang akan saya nilai hanya tugas yang dikirimkan via submission. Tugas yang dikirimkan via email atau inbox atau diupdate course psikologi itu tidak akan saya nilai. Yang saya nilai hanya yang di submission di psikologi. Oke, di submission folder tugas psikologi. Jadi nanti silahkan dicek masing-masing kapan waktu pengumpulan tugasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang banyak sekali di antara kalian apabila ada pretest atau posttest itu tidak disubmit jawabannya. Nah, saya tidak tahu apakah karena waktunya sudah habis atau memang kalian tidak mengerjakan, tapi banyak yang sudah membuka pretest atau posttest tapi tidak mensubmit jawaban, sehingga nilainya 0. Jadi nanti jika ada pretest atau posttest, silahkan ketika sudah menjawab disubmit jawabannya. Dan perhatikan petunjuk pengerjaan. Jika disebutkan hanya 1 kali pengerjaan, maka kalian tidak perlu mengerjakan sambil
searching jawaban di internet. Silakan jawab berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Sehingga apabila ada batas waktu pengerjaan, ada timernya, maka kalian masih bisa mendapatkan nilai untuk pretest dan post-test. Oke. Nilai pretest dan post-test ini nanti akan saya gabungkan dengan nilai tugas dalam item penilaian. Oke, ini. Ya. Nah, kemudian untuk kehadiran dinilai dari keaktifan di dalam diskusi yang dilakukan di tiap kuliah. Jadi kehadiran itu dinilai dari keaktifan di dalam diskusi. Nah, kemudian keaktifan itu didapatkan dari apabila kalian memenuhi persyaratan kehadiran. Oke. Jadi kalian dikatakan hadir apabila kalian aktif di dalam diskusi. Jadi bukan hanya menjawab pretest, bukan hanya menjawab post-test atau membuka materi kuliah, tetapi kalian harus aktif di dalam diskusi yang dilakukan di tiap perkuliahan. Nah, apabila kalian melebihi persyaratan kehadiran, jika disyaratkan hadir itu minimal melakukan 1 kali memberikan pendapat dan mengkomentari 2 kali pendapat temannya. Jika kalian melebihi persyaratan itu, maka kalian akan mendapatkan bonus atau nilai keaktifan. Yang seperti kalian ketahui, keaktifan di kuliah saya menjadi berguna karena dan sangat penting karena akan membantu apabila nilai tugas atau UAS atau UTS kalian itu jelek. Oke. Jadi untuk keaktifan saya nilai dari diskusi yang dilakukan di tiap perkuliahan. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, ini yang untuk beberapa pengingat yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mereview beberapa materi perkuliahan. Oke, kita sudah mempelajari irisan antara demografi, geografi penduduk, dan geografi. Di mana geografi penduduk berada di antara irisan demografi dan geografi. Demografi itu menjadi penting karena dia mempelajari data-data dasar yang digunakan dalam analisis kependudukan, apapun kuliahnya atau apapun ilmunya, demografi adalah data dasarnya. Sedangkan geografi penduduk, karena ia irisan antara demografi dan geografi, berarti ia mempelajari mengenai distribusi, komposisi, dan migrasi, serta pertumbuhan populasi yang sama yang dipelajari di demografi, namun geografi penduduk menganalisis, membandingkan, menggunakan 3 pendekatan geografi, yaitu secara keruangan, dikaitkan dengan kondisi lingkungan, dan juga kompleks wilayah. Selain demografi, geografi penduduk, ada studi kependudukan. Studi pendudukan sama dengan geografi penduduk, yaitu mempelajari masalah distribusi, komposisi, migrasi, dan pertumbuhan penduduk ya, berdasarkan data-data demografi, namun dikaitkan dengan keilmuan yang lain tanpa menyentuh aspek spasial. Jadi bisa dikaitkan antara jumlah penduduk dengan kondisi ekonomi, kependudukan dengan kesehatan, kependudukan dengan hukum, tentang kebijakan publik, dan lain-lain. Itu studi kependudukan. Jadi menganalisis sebab akibat, menganalisis fenomena demografi dengan menggunakan keilmuan yang lain. Bukan hanya demografi saja. Oke. Sedangkan geografi penduduk mempelajari demografi dengan cara berpikir geografi. Ya. Nah, ini perlu ditekankan, apabila studi kependudukan yang mempelajari demografi yang dikaitkan dengan keilmuan yang lain selain geografi, tetapi kemudian analisisnya menggunakan prinsip-prinsip geografi, maka itu pun disebut geografi penduduk. Karena terdapat minimal 1 aspek analisis geografi yang masuk, yaitu aspek spasial. Oke. Nah, ini untuk yang perbedaan antara geografi penduduk, demografi, dan studi kependudukan. Ya. Yang kemarin di UTS sudah keluar, silakan diingat-ingat lagi. Karena ini menjadi penting apabila kalian nanti ingin melakukan penelitian, baik itu untuk PKM atau penelitian dari BEM
atau atlas, yang ikut BEM atau atlas, atau mungkin individu yang ingin mencoba melakukan sebuah penelitian. Nah, penelitian-penelitian geografi penduduk yang berkaitan dengan demografi dalam domain kita sebagai geografi adalah hal-hal yang berkaitan dengan demografi dikaitkan, dianalisis dengan menggunakan pola pikir geografi. Yang ada 3 itu. Selanjutnya kita akan mereview, mengingatkan kembali mengenai sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan itu ada 3. Yang pertama registrasi penduduk. Registrasi penduduk ini bersifat pasif karena penduduk yang mendatangi pemerintah, yaitu ke Distrik Capil atau kantor desa, untuk mencatatkan data-data vitalnya berupa kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan atau perceraian, yang dimana data-data itu menjadi data-data vital, data-data dasar bagi kependudukan yang ada di suatu wilayah. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga adalah sensus penduduk dan survei penduduk. Keduanya bersifat aktif karena pemerintah yang mendatangi masyarakat, yang dicatat adalah seluruh data-data vital, baik dari data-data vital secara pribadi, umur, jenis kelamin, kelahiran, kematian, pendidikan, kesehatan, hingga yang lainnya. Yang tapi membedakan antara sensus dan survei adalah sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, dan semuanya dicatat, semuanya direkam. Sedangkan survei penduduk dilakukan dalam waktu-waktu tertentu berdasarkan kebutuhan. Yang dicatat, yang direkam, yang dicari adalah data-data yang sesuai dengan tujuan dari dilakukannya survei penduduk. Contohnya jika ingin mengetahui survei penduduk mengenai jumlah penduduk yang menjadi TKI atau TKW dan di mana mereka bekerja, nah, maka datanya hanya mengenai itu saja. Jadi tidak ada data-data mengenai migrasi reasonnya seperti apa, anggota keluarganya, suaminya bekerja apa, jika istrinya yang menjadi TKI dan TKW. Tidak bicara masalah anak-anaknya gimana, tetapi fokus kepada penduduk-penduduk yang bekerja sebagai TKI atau TKW. Inilah sumber data kependudukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari masalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Ada 3, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ketiga ini mempengaruhi jumlah penduduk. Tetapi, bila kita menganalisis, kita mempelajari jumlah penduduk di bumi atau di dunia, maka yang mempengaruhi jumlah penduduk itu hanya kelahiran dan kematian. Karena mau bagaimanapun, ketika setiap penduduk di dunia itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, maka jumlah penduduk dunia tetap sama. Yang membuat jumlah penduduk dunia itu meningkat atau berkurang hanya kelahiran dan kematian. Itu. Sedangkan kalau kita bicara ke level yang lebih rendah, di bawah dunia, misalnya antar benua, antar negara, provinsi hingga tingkat antar RT RW, maka migrasi dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah ini materi yang selanjutnya adalah interpretasi data. Nah ini yang menjadi penting. Jadi penting bagi mahasiswa dalam melakukan interpretasi data. Sebenarnya tidak hanya untuk geografi penduduk, tapi untuk semua kuliah. Apapun mata kuliah yang kalian ambil. Karena kalian mahasiswa, kalian pasti akan mengambil namanya data. Baik data primer, data atau data sekunder. Baik datanya mengenai data kondisi sosial ekonomi, ataupun data tentang kondisi fisik suatu wilayah. Nah, kalian harus bisa melakukan interpretasi data. Ya. Interpretasi data itu adalah menjelaskan apa yang dimaksud, apa yang tersirat, makna yang terkandung dari suatu data, sehingga didapatkan informasi dan pengetahuan dari data. Jadi levelnya kalian jangan hanya melihat data, kalian sudah bisa melihat pastinya, bukan hanya membaca data, apa yang ada tertulis di data kalian tulis lagi, tapi bagaimana kalian dapat menginterpretasikan data itu. Mencari sesuatu yang
tidak secara langsung dijelaskan dari data yang kalian dapat. Oke, bisa kalian olah data itu, atau bisa kalian bandingkan data itu dengan kondisi di lapangan. Bisa juga bandingkan data-data itu terhadap data-data lain yang terkait dengan penelitian yang kalian lakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan interpretasi data. Oke, nah terkait dengan interpretasi data, ya, kemarin memang kalian sudah melakukan bagaimana interpretasi data di kelas. Oke, mengkira-kira data yang kalian dapat seperti apa, kemudian bagaimana cara melakukan interpretasi. Nah, di sini saya akan memberikan 2 buah jurnal nanti. Silakan dibaca, yaitu yang jurnal yang pertama dari Prof. Casto. Ya, jurnal yang cukup lama. Bukan cukup lama lagi, sudah sangat lama, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi demografi di kota Jogja. Nanti kalian baca. Itu di tahun 1970. Oke, 1970-an. Dan yang satunya adalah dari Ibu Sri Rumbiasi, yaitu di tahun terkini, sama di kota Yogyakarta mengenai kondisi demografi, perubahan kondisi demografi yang ada di kota Yogyakarta. Kalian baca, kalian perhatikan. Ya. Jurnalnya dalam bahasa Inggris, tidak ada masalah dengan itu. Silakan untuk mencoba memahami jurnal itu seperti apa, ya, untuk meningkatkan skill kalian dalam membaca dan menginterpretasi sebuah data. Ya. Nanti silakan setelah itu dilanjutkan di dalam diskusi. Diskusinya terkait dengan kedua jurnal tersebut. Oke. Nah, demikian saja untuk review awal perkuliahan ini. Silakan mencoba lagi, melakukan pemanasan lagi, ya, dengan membaca kedua jurnal tersebut. Waktunya ya sampai perkuliahan ini berakhir, jadi silakan membaca jurnal itu secara bagaimana kalian belajar untuk membaca sebuah jurnal secara cepat dan tepat dalam waktu yang singkat. Oke, semuanya perlu pembiasaan dan dimulai dari sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.